Salam bahagia, saya Sari Musdar, coach untuk pengembangan diri dengan menggunakan PACE. Saya mau bacain energi tanggal 5 September. Tanggal 5 September kita kayak disuruh bahagia atau disuruh bersyukur. Ya, semua unsurnya membuat kita harus bahagia. Ya, sebelumnya saya mau jelasin dulu apa itu PACE. PACE tulis BAZI adalah bagian dari metafisika Cina untuk mengenal siapa jati diri kita atau inner self kita setelah melihat bakat, karakter, kekuatan, kelebihan, fungsi seseorang dalam organisasi ataupun perusahaan miliknya sendiri dan juga perjalanan hidup per 10 tahun melihat peluang, tantangan, kemungkinan kaya raya atau menjadi ulas asih dan juga keberuntungan-keberuntungan yang terjadi dibagi per 10 tahun. Kita sebenarnya bisa membaca banyak hal selain tadi bakat karakter, juga tentang kesehatan dan juga hubungan percintaan sampai menikah. Kita sebenarnya bisa melihat banyak hal, tidak hanya bakat karakter dan cara orang melakukan pendekatan untuk mencapai tujuan hidupnya, termasuk juga alur kemakmuran, entah itu dari bisnis, kepemilikan aset atau investasi. Pacar juga bisa melihat kesehatan asmara atau hubungan percintaan dari single, mengenal seseorang hingga menjadi menikah dan lain-lain. Tapi saya hanya fokus untuk menggunakan PACE untuk membantu para klien saya mencapai tujuan hidupnya karena saya adalah PACE coach. Kembali lagi hari ini saya mau bacain energi untuk tanggal 5 September. Ini bagus banget ya, Bing Chen, Young Fire Dragon, The Officer-nya bagus, Black and Yellow Belt-nya bagus, I Ching-nya juga bagus tentang kebahagiaan. Hanya yang kurang bagus adalah konstelasinya yaitu Void atau elemen Sun. Yang termasuk beruntung adalah siu babi untuk percintaan, siu ayam untuk kemakmuran, dan juga siu ular untuk kesehatan. Untuk bintang-bintangnya kebanyakan tentang kemakmuran, tentang spiritualitas, juga tentang kebahagiaan, dan Feng Shui kalau teman-teman ingin mengubah tempat tidur. 5 September ini adalah success day The Officer-nya. The Officer yang paling menguntungkan ya di antara The Officer lainnya. Ini bagus kalau teman-teman melakukan segala hal ya, terutama segala hal yang berkaitan dengan kebaikan, dengan kemakmuran karena akan berakibat berkali-kali lipat ya. Energinya sangat positif. Bagus untuk menikah ya. Bagus untuk perawatan kesehatan, bagus juga untuk memulai konstruksi, tapi sudah melakukan peletakan batu pertama. Peletakan batu pertama beda di officer lagi ya. Bagus juga kalau kita mau pindah rumah ya. Bagus juga tadi udah saya sebutin ya untuk kesehatan. Bagus untuk pemakaman, nggak bagus untuk memulai legal action atau menaruh berkas di pengadilan. Konstelasinya termasuk kurang menguntungkan. Jadi tetap harus hati-hati terhadap resiko yang bisa membahayakan kita. Penting adalah I Ching atau heksagramnya adalah Mars atau Tui, yaitu danau di atas danau. Ini ternyata terkait dengan trigram saya adalah Tui, yaitu tentang kebahagiaan. Jadi selama ini saya nggak tahu ya apa trigram saya. Ternyata Allah mau baik ya dengan memberikan hal-hal yang baik, dan saya baru tahu setelah melihat PACE profiling saya. Bonus lainnya tanggal 5 September ada Precious Life, dan ini waktunya nggak terlalu pagi banget atau malam banget. Semua orang bisa melakukan ya. Untuk yang baru dengar channel YouTube Sari Musdar atau Empat Stories atau Instagram saya Sari Musdar ya. Proses itu sangat menguntungkan karena berkaitan dengan savior. Kalau kita sangat membutuhkan pertolongan ya di atas nobleman, dan untuk blessing, untuk penyembuhan, untuk mendapatkan pencerahan dari Tuhan tentunya.
Itu dengan energi yang bagus dimulai dari jam 3 sampai jam 5 pagi. Ini bagus banget untuk kalau teman-teman merasa agak down atau energinya turun atau merasa kurang percaya diri atau merasa kurang mendapatkan wewenang selama ini powernya hilang, powernya turun. Teman-teman bisa gunakan jam 3 sampai jam 5 pagi entah untuk berdoa atau untuk memvisualisasikan teman-teman jauh lebih kuat, punya kedudukan dan lebih disukai orang dan lebih dihargai orang. Teman juga bisa melakukan kayak apa ya healing ya, meditasi grounding and cleansing dan bisa menghilangkan semua self limiting belief atau self blockage yang ada di dalam diri teman-teman kalau merasa memang energinya sedang down tahun ini. Selanjutnya jam yang bagus adalah jam 3 sampai jam 5 sore. Ini bagus untuk kemakmuran dan untuk kebahagiaan ya sesuai dengan I Ching atau hexagram hari ini. Besok maksud saya 5 September adalah tentang kebahagiaan, tentang joyful. Kita dipaksa untuk lebih bahagia. Ini yang jauh lebih menarik dan selalu saya tunggu-tunggu ya. Sejak saya tahu ada Precious Light, saya menjadi Precious Light Hunter. Karena tadi saya udah bilang ya, apa itu Precious Light? Ini jam 5 sampai jam 7 malam. Ada Precious Light, ada Heavenly Nobleman. Jadi selain untuk menarik Savior, untuk mengharapkan berkah dari Tuhan, untuk mengharapkan kesembuhan, baik itu penyakit medis ataupun non-medis, bagus juga untuk mendapatkan pencerahan dari Tuhan ataupun dari Allah, dan juga untuk menarik noble people. Noble people ini adalah orang-orang yang memberikan pertolongan, keberuntungan, atau menjadi mentor hidup ya. Teman-teman bisa lakukan meditasi, berdoa, atau visualisasi, apapun itu, termasuk juga afirmasi, dan bagusnya dilakukan di awal waktu karena seperti astrologi barat pun setiap 2 jam ini ada perubahan energi dipengaruhi oleh benda-benda alam semesta yang ada dan energi beda-beda. Kalau kita lihat setelah jam 7 malam ini energinya kurang bagus. Jadi ada transisi ya. Sebaiknya dilakukan sebelum jam 7 malam. Misalnya jam 5 sampai jam setengah 7 malam. Arah-arah bisa menggunakan arah bulan Agustus atau kalau teman-teman punya kebutuhan spesifik bisa menggunakan barat untuk menarik noble people atau nobleman. Teman-teman bisa menggunakan barat laut untuk manifestasi ya. Kalau kemarin ada yang nanya, Mbak kalau kesembuhan apa? Nggak semuanya ada di dalam cimen ya, hanya ada 4 San Yuan cimen. Teman-teman pikirkan sendiri itu kesembuhan termasuk apa. Jadi untuk manifestasi menggunakan barat laut, untuk hubungan tenggara, untuk kemakmuran juga tenggara. Tadi kalau diem ya, kalau teman-teman hanya duduk beraktivitas, melakukan pekerjaan sehari-hari. Tapi kalau bergerak, teman-teman bukan membelakangi tapi menuju ke arah tersebut. Jadi kalau mau menarik noble people, teman-teman bisa berdiam diri di tengah-tengah rumah, baru keluar rumah. Kalau teman-teman mengharapkan doanya cepat terkabul dan mendapatkan inspirasi, teman-teman bisa bergerak ke arah tenggara. Kalau teman-teman mengharapkan lebih menyerap ilmu karena lagi belajar lagi, kuliah lagi, bisa menggunakan arah barat laut, berjalan ke arah barat laut. I Ching atau hexagramnya sangat menarik, yaitu tentang joyful ya, danau di atas danau. Kita disuruh untuk bahagia atau menyemangati diri sendiri untuk lebih bahagia. Dengan cara apa? Dengan cara bersyukur. Saya pernah share bagaimana ritual di pagi hari supaya kita bisa lebih bahagia dan bersyukur. Ini adalah Tui ya. Ternyata trigram saya adalah Tui juga tentang kebahagiaan dan saya selama ini nggak tahu. Jadi saya baru menjadi joyful di akhir-akhir ini. Itu adalah manfaat dari metafisika Cina atau Pace untuk jauh lebih mengenal diri kita dan saya akan membuat videonya terpisah. Di hexagram ini menyuruh kita untuk lebih ramah, untuk lebih damai, berdamai dengan diri sendiri, dengan hidup, dan juga lebih setia atau teguh dengan apa yang kita cita-citakan. Jangan putus asa. Ini adalah tentang kebahagiaan, tentang joyful yang dari dalam, bukan dari luar. Karena sebenarnya kebahagiaan itu bukan ditentukan dari luar, tapi kita buat ya.
Kebahagiaan bukanlah sesuatu yang kita temukan, tapi kebahagiaan adalah sesuatu yang kita create, kita buat. Bagaimana caranya? Tentunya sebelumnya kita harus mempunyai vibrasi yang tinggi ya, karena kebahagiaan hanya menarik kebahagiaan. Kemakmuran, cinta, kebahagiaan, kesuksesan, harapan ya itu adalah vibrasi tinggi, dan untuk menarik vibrasi tinggi kita juga harus punya vibrasi tinggi. Saya selalu bilang energi berubah, hidup kita berubah. Be the energy you wanna attract. Bilang alam semesta atau hidup kita adalah cerminan yang ada di dalam diri kita. Kalau kita bahagia, kita akan menarik kebahagiaan. Kalau hidup kita bahagia, berarti di dalam diri kita juga bahagia. Untuk hexagram besok tanggal 5 September, intinya adalah secara umum kebahagiaan adalah sesuatu yang mengilhami manusia. Kita capek-capek kuliah, capek-capek kerja, capek-capek sekolah, capek-capek kerja keras, semuanya untuk mewujudkan kebahagiaan. Jadi untuk menuju kebahagiaan kita juga harus bahagia saat ini. Kalau untuk urusan cinta kemungkinan akan mengalami kebahagiaan dalam urusan percintaan. Dan untuk bisnis teman-teman jangan dikuasai oleh rasa takut, harus bahagia untuk memanfaatkan kesuksesan yang sudah terjadi atau membayangkan kesuksesan yang akan terjadi. Untuk pribadi, nikmatilah semua perasaan bahagia yang ada dalam hidup kita. Kalau belum merasa bahagia, kita bisa bikin fake smile ya, bangun pagi tersenyum, itu akan mengubah mood kita seharian. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Kalau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, atau komen yang membangun. Juga bisa share postingan saya ini. Jangan lupa untuk follow Instagram saya, Sari Musdar, podcast Sari Musdar. Untuk YouTube adalah Empat Stories, dan gabung di channel Telegram Pace Bisari. I'm sending love and light.